Halo sahabat Arti, apa kabar semuanya? Terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Lantaran ingin menikahi kekasih idaman lainnya, seorang pria dengan tega dan sadisnya menghabisi nyawa kekasihnya yang sudah berkali-kali disetubuhi hingga hamil 5 bulan. Perbuatan itu dilakukannya karena menganggap si kekasih yang terlanjur hamil ini bisa menghalangi niatnya untuk menikahi wanita lain yang sudah lebih dulu dipacarinya serta lebih diidamkannya. Yuk kita bahas, begini kisah selengkapnya. Maroah berusia 17 tahun, merupakan warga RT 32 RW 6, Desa Cikadu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara yang dikenal sebagai gadis yang pendiam dan tidak banyak tingkah. Gadis yang juga dikenal lugu ini sempat menghabiskan beberapa tahun waktu masa kecilnya untuk menuntut ilmu di salah satu pesantren di daerah Pemalang. Pada saat menginjak remaja, begitu lulus dari pesantren, Maroah pulang berkumpul bersama keluarganya di Desa Cikadu, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang. Tak berapa lama kemudian lalu ia bekerja sebagai ART di daerah Bekasi selama hampir 2 tahun. Setelah itu ia pulang kembali ke kampungnya. Seiring waktu setelah beberapa bulan di rumah, Maroah mulai dekat dengan seorang pemuda bernama Asep Saipuddin, berusia 23 tahun, hingga kemudian menjalin hubungan asmara. Awal Juni 2021 Maroah mengatakan pada orang tuanya bahwa dirinya ingin pergi ke Jakarta untuk bekerja sebagai ART lagi. Saat itu orang tuanya sempat melarang, karena khawatir mengingat Maroah belum memiliki pengalaman bekerja di Jakarta. Namun Maroah mengatakan jika nantinya di Jakarta, tempatnya bekerja ini tidak jauh dari tempat pacarnya bekerja sebagai pekerja bangunan. Mendengar ini, orang tua Maroah sedikit agak lega. Apalagi kepada orang tua Maroah, Asep Saipuddin mengutarakan niatnya jika dirinya serius kelak ingin menikahi Maroah. Karena itu, mereka berdua akan bekerja supaya bisa segera mengumpulkan modal untuk menikah. Karena yakin dan percaya pada putrinya, juga pada Asep si calon mantu inilah yang membuat keluarga gadis ini akhirnya mengizinkannya berangkat, merantau ke Jakarta dengan alasan untuk bekerja sebagai ART. Setibanya di Jakarta, tanpa setahu keluarga masing-masing di kampung halaman, sepasang kekasih ini ternyata sebenarnya tinggal bersama di sebuah tempat kos di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Dan tanpa diketahui keluarganya pula. Sebenarnya kepergian Maroah ke Jakarta ini lantaran ia takut kehamilannya diketahui orang tuanya. Ya, karena saat pamit untuk berangkat ke Jakarta ini, sebenarnya Maroah sudah mengandung usia 2 bulan. Bahkan Asep si pacar pun belum tahu. Selama tinggal bersama dengan Asep ini, tentu saja mereka pun kerap kembali melakukan hubungan layaknya suami istri. Tak hanya itu, untuk memenuhi kebutuhan hidup, perlahan Asep membujuk Maroah agar mau membuka layanan esek-esek via online karena uang yang didapat lebih menjanjikan. Entah bujuk rayu seperti apa yang dilakukan Asep pada kekasihnya ini, yang pasti Maroah kemudian menurut saja saat Asep mencarikan pelanggan, bahkan selalu mengantarkan Maroah untuk menemui mereka yang menginginkan jasa esek-esek darinya. Begitulah rutinitas yang mereka lakukan selama tinggal bersama di Jakarta ini. Hingga pada awal Agustus 2021, Maroah mengaku pada Asep bahwa sebenarnya ia sudah mengandung anak Asep dengan usia kehamilan 4 bulan jalan ke 5 bulan. Asep yang terkejut mendengar ini sempat marah atas pengakuan Maroah tersebut yang membuat mereka pun jadi kerap bertengkar. Hal ini karena sebenarnya ada satu rahasia Asep yang tidak diketahui Maroah selama mereka menjalin kedekatan. Saat mulai mendekati Maroah dan menjalin asmara dengannya, sesungguhnya Asep Saipuddin ini sudah memiliki kekasih, bahkan sudah ada rencana untuk menikahi wanita itu. Asep yang melihat kondisi Maroah yang usia kandungannya semakin hari kian membesar pun mulai panik. Karena di satu sisi ia sebenarnya sudah punya calon istri di kampungnya yang rencananya akan dinikahi dalam waktu dekat. Tak ingin rencana pernikahannya terganggu, mulailah Asep menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Maroah, kekasih yang setiap hari tinggal bareng dengannya. Pada hari Minggu 8 Agustus 2021, ketika Maroah tengah tidur pulas,
Asep sengaja melakukan booking online fiktif untuk Maro'ah via aplikasi di ponselnya. Alias, Asep ini pura-pura menjadi seseorang yang ingin menggunakan jasa esek-esek Maro'ah yang ditentukan janjian ketemu keesokan harinya Senin 9 Agustus 2021. Asep lalu memesan ojek online untuk mengantar Maro'ah ke sebuah halte di kawasan Cakung, Jakarta Timur yang dikatakan sebagai tempat untuk menemui si pelanggan ini. Setibanya di halte yang dimaksud, Maro'ah ini lalu diturunkan dan ditinggalkan sendirian oleh ojek tersebut. Tak lama kemudian datanglah Asep yang mengajak Maro'ah untuk pergi ke suatu tempat dengan alasan menemui si pemesan tersebut. Namun setibanya di tempat sepi, Asep malah memukuli Maro'ah dengan tangan kosong. Tak hanya itu, Asep juga memukul perut wanita muda itu yang tengah hamil 4 bulan anaknya, mencekik serta membekap hidungnya hingga tewas. Usai melakukan aksi kejinya tersebut, Asep sempat menyembunyikan jasad korban di semak-semak sementara dirinya mencari sesuatu untuk menutupi kejahatannya. Tak lama kemudian Asep kembali, lalu membungkus jenazah wanita malang kekasihnya itu dengan kardus dan banner baliho bekas, kemudian mengikatnya dengan tali rafia. Untuk membuang jasad tersebut, Asep memesan mobil pick-up dengan mengatakan pada sopirnya bahwa itu adalah bungkusan sampah yang hendak dibuangnya di kilometer 21 Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur yang berjarak sekitar 8 km dari TKP pembunuhan. Keesokan harinya Selasa pagi 10 Agustus 2021, awalnya lalu lintas di kawasan Jalan Raya Bekasi kilometer 21 Cakung, Jakarta Timur itu tampak normal lancar seperti biasanya. Namun sekitar pukul 7.44 waktu Indonesia Barat, seorang petugas PPSU atau petugas penanganan sarana dan prasarana setempat yang hendak mengangkut sampah dibuat heran saat melihat bungkusan mencurigakan berukuran besar yang teronggok di sisi Jalan Raya Bekasi Cakung itu. Karena takut, petugas itu lalu memberitahukan penemuan mencurigakan tersebut pada beberapa rekannya. Setelah diperiksa, seketika mereka semua terkejut saat melihat jasad wanita berambut panjanglah yang terbungkus dalam kardus dengan dilapisi banner bekas baliho itu. Saat ditemukan jasad wanita tersebut dalam kondisi mengenaskan, kedua tangan dan kakinya terikat tali, kepala terbungkus plastik, sementara tubuh dibungkus kardus lalu dibalut terpal banner bekas baliho dengan tubuh tanpa busana dan tampak luka akibat benda tumpul di area wajah dan kepalanya, serta tak ditemukan identitas apapun di diri korban. Atas adanya penemuan tersebut, gegerlah warga sekitar lokasi. Terlebih warga sekitar pun tak ada yang mengenali sosok wanita ini. Setelah tim identifikasi dari kepolisian tiba, jenazah tersebut lalu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna dilakukan otopsi untuk mengetahui identitas korban serta untuk mengetahui penyebab kematiannya. Hingga kemudian, identitas korban berhasil terungkap dari hasil sidik jari yang kemudian diketahui korban atas nama Maro'ah berusia 17 tahun asal Pemalang, Jawa Tengah. Guna lebih memastikannya, polisi pun meminta pihak keluarga datang untuk dilakukan pencocokan dengan tes DNA. Setelah pihak keluarga datang melakukan tes DNA, serta dinilai ada kecocokan dengan korban, maka hari itu juga jenazah wanita muda itu diserahkan kepada pihak keluarga. Lalu dibawa pulang ke Pemalang untuk segera dimakamkan di hari itu juga, 11 Agustus 2021. Atas terungkapnya identitas korban, diperolehlah informasi dari pihak keluarga korban ini, bahwa 2 bulan sebelumnya Maro'ah, si korban ini pamit berangkat ke Jakarta bareng kekasihnya yang bernama Asep Saipuddin, yang juga merupakan warga Pemalang, Jawa Tengah. Dengan adanya informasi tersebut, penyelidikan polisi pun lalu mengarah pada sosok Asep ini. Tak butuh waktu lama, setelah diyakini keterlibatan pria berusia 23 tahun itu dengan kematian tragis korban atas nama Maro'ah, maka segera dilakukanlah pengintaian terhadap terduga pelaku ini. Asep akhirnya berhasil diringkus di tempat kosnya di Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Tempatnya tinggal bersama dengan Maro'ah selama di Jakarta. Tepatnya pada Rabu 11 Agustus 2021 dini hari dengan tanpa perlawanan. Kepada penyidik, pelaku mengakui perbuatannya telah menghilangkan nyawa kekasihnya itu karena sakit hati pada korban yang mengaku sudah hamil 4 bulan baru memberitahunya. Sedangkan pelaku ini sebenarnya sudah berencana untuk menikahi pacarnya yang lain. Jadi dari keterangan pelaku ini, ia sebenarnya sudah memiliki kekasih saat mulai berpacaran dengan Maro'ah.
Jadi ketika korban mengaku hamil, pelaku takut hal itu akan merusak rencananya untuk menikahi wanita lain itu. Dari hasil visum et repertum, diketahui jika korban memang sedang hamil dengan usia kehamilan sudah memasuki 5 bulan saat ditemukan tewas. Akibat perbuatannya, Asep Saipuddin, pria berusia 23 tahun ini dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal hukuman 20 tahun penjara. Hingga video ini saya buat, belum ada kejelasannya terkait status hukum terhadap pelaku ini. Akhirnya divonis hukuman berapa lama. Tapi semoga saja hakim memvonisnya dengan adil ya terhadap pelaku ini. Serta teruntuk keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga dilimpahkan kesabaran dan ketabahan yang luas. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran. Jangan ditiru buruknya. Ambil sisi baiknya. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.